Terpuji nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat terima dalam sudah jemaat kekasih Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mengenai selamat pagi, shalom. Assalamualaikum selamat sore yang paling kita memulai kita. Puji Tuhan, apa kabarnya jemaat Tuhan? Kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, yang kasihnya tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selamanya. Kita percaya saudara, kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini juga apapun masalah pergumulan Tuhan sanggup tolong menyembuhkan karena memberikan bisa. Yang percaya kasih Tuhan saudara yang beriman bersama-sama kita bertahan kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini saudara. Teduhkan hati saudara, pejamkan mata. Datang sama Tuhan mengucap syukur. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, kasih setia dan kekal sampai selama-lamanya. Badai boleh datang, masalah pergumulan boleh datang, tapi dia Tuhan tetap setia, ada bersama-sama dengan kita. Sebab Tuhan tanganmu saudara, akan suara berkata terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Mari datang memuji Tuhan. Terima kasih Allah yang setia. Sama-sama dalam
sampai selama-lamanya. Maka kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah terima kekuatan yang baru, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam satu nama yang memberkati kami, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorai kita katakan amin. Kita sudah berkata haleluya buat Tuhan. Salam tinggal saudara, kasih Tuhan sekarang dirimu. Semangat memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.
percaya bahwa setiap apa yang kita perkatakan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang pulang masih di tempat ini diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teduhkan hati saudara, tenangkan jiwamu. Teduhkan kepala kita bersatu di dalam Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, sukacita yang telah kami terima pada pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami mau duduk diam dengan mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu yang menguatkan setiap kami, membentuk bahkan mendewasakan setiap kami. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dari tempat di mana dia berasal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang terluka, bahkan bebaskan yang dekat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kasih-Mu Tuhan yang berkuasa.
rasakan hadirat-Mu mencengkram setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang berfirman, Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-umat-Mu. Lihatlah umat-Mu di tempat ini dalam segala keadaan dan keberadaan mereka masing-masing. Tuhan, tolong mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman kami, supaya kami terus memiliki roh yang bernyala-nyala dan kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa berfirman kepada kami pagi yang indah ini, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Alahim. Puji Tuhan, hari ini juga di gedung DPR MPR pergantian Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kita berdoa supaya Indonesia akan semakin lebih baik. Ya, Indonesia akan semakin luar biasa. Dan saya percaya doa orang benar itu besar kuasa. Kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Ya, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, dalam hadirat Tuhan kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Nah, saudara, dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan tentang pelayanan malaikat. Ya, saudara, boleh ditayangkan, saudara, ini bisa dikeluarkan. Nah, saudara, malaikat itu dikirim Tuhan untuk membantu melayani kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah, itu ada gambar malaikat, ya. Jadi malaikat itu diciptakan Tuhan, bukan gak ada tugas, ada tugasnya. Kita lihat mungkin nanti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, malaikat itu banyak sekali menolong, ya, umat-umat Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus juga, ya, kemanusiaannya, ya, kalau Tuhan gak perlu ditolong. Tapi ketika firman menjadi manusia, ya, kemanusiaannya Yesus ketika Dia di Getsemani, kemudian waktu Dia berdoa berpuasa didatangi oleh malaikat, karena sebelumnya didatangi oleh iblis. Nah, saudara, coba kita lihat dulu, saudara, dalam 1 Timotius 1 Kolose 1 maksud saya, Kolose 1 ayat 16. Nah, ini ketika Tuhan menciptakan dia, kita baca sama-sama 2, 3. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose ini menjelaskan kepada kita di sini bahwa kita mengetahui bahwa malaikat itu diciptakan di mana? Di surga. Belum. Nanti kita lihat urutannya, ya. Jadi dikatakan karena di dalam Dia, di dalam Yesus, dalam firman, ya, telah diciptakan segala sesuatu, ya, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan. Malaikat itu kelihatan nggak? Gak kelihatan karena dia makhluk roh, tapi dia bisa menampakkan dirinya. Ya, kita lihat nanti ketika malaikat menampakkan diri, itu bisa kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Nah, kemudian baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, malaikat ini diciptakan waktu di surga, ya. Kemudian terbukti apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh, nanti kita lihat di situ. Dan kemudian yang jaga Taman Eden, setelah Taman Eden diusir, itu malaikat yang menjaganya, malaikat kerubim namanya, ya. Ya, jadi malaikat diutus untuk menolong, untuk membantu Tuhan. Bukan Tuhan butuh bantuan, memang Tuhan sudah mendelegasikan kepada mereka. Nah, kemudian slide berikutnya dikatakan begini, saudara. Nah, ini jenis-jenis malaikat. Saudara bisa lihat gambarnya nggak? Ini malaikat kerub, atau kerub ini satu, tapi kalau dia jamak namanya kerubim. Kalau cuma satu namanya kerub, tapi kalau banyak, ya, namanya kerubim. Kerub itu singular, tapi kalau pluralnya itu kerubim. Ya, kemudian kita coba baca. Nah, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, baca sama-sama Kejadian 3 ayat 24, 2, 3. Ia menghalau
manusia itu di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk. Ditempatkannya lah beberapa keruk. Tuhan yang menempatkan malaikat. Kalau satu namanya keruk, kalau lebih dari satu namanya kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala, yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, malaikat kerubim itu kayak begitu, saudara, punya sayap, ya kan? Dia punya sayap, kemudian juga mukanya bisa muka manusia, bisa juga menyerupai muka binatang. Ya, di sini gambarnya seperti muka manusia. Tolong slide yang pertama tuh, coba tampilkan. Yang pertama ada gambar malaikat, itu bisa dibesarkan kan? Nah, kira-kira gitu tuh, dia bawa pedang. Untuk apa? Menjaga Taman Eden, supaya manusia yang jatuh tidak masuk lagi ke sana. Jadi ada malaikat yang menjaga, namanya kerubim. Kemudian juga ada malaikat berikutnya, malaikat serafim. Slide berikutnya kita belajar satu-satu ya. Nah, malaikat serafim ini juga mirip dengan malaikat kerubim ya. Dia bersayap juga. Kita baca Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Jadi Tuhan duduk di atas tahta itu pakai malaikat ini, malaikat serafim. Malaikat serafim terbang, di atasnya ada tahta Allah, ya, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, malaikat serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai menutup muka mereka, 2 sayap dipakai menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, itu ada sayapnya kiri kanan, kemudian menutup kepalanya juga. Nah, kalau di dalam ayat yang kelima, 6 dan 7 bisa ditampilkan nggak? Ayat 5, 6 dan 7 itu kurang ayatnya. Ayat 5, kalau saudara buka Alkitab ya, buka dalam Yesaya 6 ayat yang kelima, dikatakan Yesaya 6 ayat yang kelima, tolong Timi ditampilkan. Ayat yang kelima, keluar dulu dari situ. Keluar dulu dari situ. Ya, ayat yang kelima, saudara buka Alkitab kalau perlu ya. Yesaya ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku. Ini Yesaya bilang, aku binasa sebab aku ini seorang kita ini kadangkala udah berdoa pun kadangkala ucapan yang kotor, kata-kata kotor ya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kita juga tinggal di negara bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim, malaikat itu terbang mendaptarkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas. Untuk apa? Ayat 7. Ayat 7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ada malaikat kerubim, ada malaikat serafim. Ya, serafim ini ketika Allah, ya, dia menjadi tahta Allah. Kemudian malaikat ini menguduskan, menyucikan mulut daripada Yesaya tersebut, saudara. Jadi serafim ini juga bersayap, kemudian tujuan dia untuk menguduskan. Maka kalau saudara yang kadangkala ada orang yang latah, pernah dengar orang latah? Kira-kira ngomongnya apa? Ketemu buah, itu buah. Kalau buah masih mending, kalau ngomongan kotor, ya kan? Pernah nggak lihat orang-orang kayak gitu? Ada. Minta malaikat serafim.
sentuh bibirnya. Amin. Nah, sekarang kita mengarah kepada pelayanan malaikat dalam perjanjian lama. Ini tertulis semua di Alkitab. Coba kita lihat. Slide berikutnya dikatakan pelayanan malaikat dalam perjanjian lama. Ya, Kejadian 19 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan muka sampai ke tanah. Ayat 2, serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, maka besok tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Kalau saudara membaca Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 tersebut, saudara, kemudian maksud saya yang ke-30, di situ mengerikan, malaikat aja mau diperkosa. Betul kan? Betapa bejatnya, betapa luar biasanya kejahatan. Nah, yang dilihat oleh Abraham dan Lot ini, kalau saudara membuka halaman berikut sebelumnya, pasal yang ke-18, di situ bukan 2 malaikat, ada 3 orang penampakan. Ya, coba baca Kejadian 18, TV bisa keluar dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2 dulu kita baca. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2, sama-sama kita baca. Di situ judulnya Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon, dan Tuhan menyatakan diri, ya kan? Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Ini tulisan ini Kejadian ini kemudian kalau Alkitab elektronik Tuhannya huruf kecil itu. Ini menunjukkan jati diri Yesus Kristus. Tapi kalau saudara mengacu kepada Alkitab yang tertulis seperti ini, Tuhannya huruf besar, itu Allah. Tapi Allah kan gak pernah dilihat oleh manusia. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun bisa melihat Allah Bapa, hanya anak tunggal, firman. Nah, di sini kemudian Tuhan menampakkan diri. Ini bukan Allah Bapa yang menampakkan diri. Allah Bapa tidak pernah menampakkan diri, tapi inilah penampakan yang namanya Theophany atau Christophany, di mana Yesus sebelum dia menjadi manusia yang tampil dalam perjanjian lama itu selalu Theophany. Nah, dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya, maksudnya Abraham, waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat. Kenapa 3 orang? 1 Theophany, 2 malaikat itu yang kita lihat di slide yang tadi. Coba kembali Kejadian 19 ayat 1 dan 2 ditampilkan. Nah, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Malaikat ini untuk mengingatkan semua keluarga Abraham supaya keluar dari Sodom dan Gomora. Nah, Kejadian 19 itu bahkan malaikat pun mau diperkosa sama orang-orang yang ada di Sodom. Betapa jahatnya moral manusia pada saat itu. Dan sekarang pun moral manusia semakin hari semakin jahat. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, karena Tuhan sudah berkata melalui malaikat itu, cepat siapkan dirimu, sebab Tuhan akan menghajar Sodom dan Gomora karena kejahatan manusia pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat itu mendesak
malaikat diutus untuk mendesak, menolong Lot dan keluarga supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kejahatan kota itu. Ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka jangan sering lambat-lambat. Jangan malas. Orang malas rezekinya dipatok. Maka jangan lambat-lambat. Maka sebelum Yesus datang, biasakan dirimu rajin tepat waktu. Setuju, katakan yes. Kemudian maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu, maksudnya malaikat, menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 17 sama-sama kita baca. 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawa, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke gunungan supaya kau jangan mati. Semua lari, cuma sayang siapa? Para istri. Gak semua loh ya, orang-orang yang gak sungguh-sungguh. Istrinya Lot melihat ke belakang. Kalau saudara pergi ke timur tengah ke Israel, kalau saudara masuk dari Mesir, menyeberang masuk ke Israel, itu ada namanya daerah Elat. Ya, di perbatasan Mesir ada bordernya di situ. Kalau saudara terbang dari Indonesia masuk ke Mesir, kemudian dari Mesir ujungnya pertemuan antara Mesir dan tanah perjanjian Israel itu ada namanya daerah Elat. Daerah Elat itulah kejadian Sodom dan Gomora. Kalau saudara pergi ke sana biasanya naik bus ya dari Mesir lanjut ke Israel. Kita berhenti di perbatasan, lalu masuk dan diambil alih oleh tour guide dari Israel. Kemudian daerah Elat mau masuk tanah perjanjian tersebut, ada daerah Elat. Di situ ada contoh. Itu bukan tempatnya, tapi itu gambar yang menyatakan ada kayak patung istri Lot. Jadi garam, gitu loh. Membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Malaikat tarik keluarga Abraham, Lot, karena Tuhan sayang, karena ingat perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Jadi dalam perjanjian lama juga malaikat diperintahkan untuk menolong. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita slide berikutnya. Dikatakan pelayanan malaikat juga dalam perjanjian lama. Tuhan mengirim malaikat menolong bangsa Israel. Untuk apa? Mengalahkan musuh-musuh Filistin, orang-orang Aram dan segala macam. Kita baca Keluaran 23, 20-23. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Sesungguhnya kata Tuhan, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Untuk apa? Untuk melindungi kau di jalan dan membawa kau ke tempat yang kusediakan. Saudara percaya enggak? Makanya berdoa setiap hari, Tuhan kirim malaikatmu menjaga, melindungi aku. Yang setuju katakan amin. Gitu kan? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat naik mobil, minta perlindungan Tuhan, minta pasukan malaikat untuk menjaga, mengawali saudara. Ya. Kemudian ayat 21 dikatakan begini, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Jangan kau menurutkan kepadanya sebab pelanggarmu. Tetapi jika kau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan firman, sebab coba lihat, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, membawa engkau kepada orang Omori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan kirim malaikat karena dia tahu bahwa orang Israel biji mata Tuhan, dan di mana pada saat mereka masuk tanah perjanjian ada musuh yang ada yang harus mereka kalahkan, dan Tuhan kirim malaikat. Jadi malaikat ini menolong orang-orang Israel untuk supaya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Slide berikutnya dikatakan ya. Kemudian coba lihat dalam kitab Daniel. Saudara, Daniel 10 ayat 12 sampai 13,
ada juga pelayanan malaikat. Ketika Daniel sedang berdoa berpuasa, berapa hari berpuasa berdoa? 3 minggu, 21 hari berdoa berpuasa, karena ada kesukaran yang besar pada saat zaman raja, maksudnya pada saat zaman Daniel pada saat itu. Kita coba baca Daniel 10, 12, 13 dikatakan begini. 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut. Setelah Daniel berpuasa ya, Tuhan kirim malaikat. Ya, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang. Akunya huruf besar atau kecil? Ini siapa ini? Malaikat Mikael. Aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi kita minta malaikat datang, maka malaikat itu dikirim oleh Tuhan. Nah, ayat 13 dikatakan begini, pemimpin kerajaan Persia di semua daerah, di semua mana pun berada, ada roh teritorial. Ini kejadiannya di Persia. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang kau. Nah, di sini Daniel berdoa 21 hari, 3 minggu. Dia doa puasa, tidak makan makanan yang enak. Dia berdoa, Tuhan tolong bangsa kami, tolong rakyat kami Tuhan. Dia berambil waktunya. Maka waktu saudara berdoa, jangan hanya untuk kepentingan saudara sendiri, tapi kepentingan buat orang-orang lain juga. Setuju katakan yes. Ya, usaha. Yeremia bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota, di mana Tuhan tempatkan kita, di RT-mu, di RW-mu. Dulu kita doa keliling, ya, di Cempaka Mas ini sering terjadi tawuran. Coca-Cola ini banyak kapak merah. Kita doa keliling, bahkan kita pernah doa sampai jalan kaki ya Bu Ana ya. Kita kelilingin, ya kan? Puji itu Tuhan. Nah, coba kita lihat. Pemimpin kerajaan orang Persia beri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael. Nah, ini Mikael ini malaikat perang, salah seorang dari pemimpin terkemuka. Malaikat Mikael ini malaikat agung terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang-orang Persia. Saudara, Tuhan itu sudah siapkan berkat buat saudara dan saya. Amen. Tapi ada penghalang nggak? Ada. Maka saudara perangi, ya kan? Tiap hari, misalkan saudara sudah bikin proposal, order, gitu kan, ke satu perusahaan. Kemudian orang-orang lain juga bikin proposal nggak? Iya dong. Tapi saudara mau dapatkan order itu nggak? Mau. Saudara perlu persiapan nggak? Perlu. Maka bukan hanya doa saja, tapi bertindak. Orang yang labor bukan bekerja dulu, tapi berdoa dulu. Minta pasukan malaikat. Tuhan tolong ketika hatinya. Amin. Saya lakukan itu waktu saya dulu bekerja. Saya minta malaikat untuk tolong saya, sehingga ketika orang ketemu dengan kita, Tuhan bisa jamu orang itu, dan Tuhan bisa lembutkan hati orang tersebut. Yang setuju katakan yes. Ya. Kemudian dikatakan slide berikutnya. Nah, ayat 19 dan 20. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, ketika Daniel berdoa, jangan takut. Daniel juga manusia biasa, masih punya ketakutan. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Tuhan saudara, Tuhan tidak mau saudara lemah. Tuhan tidak mau saudara putus asa. Masalah selalu ada, persoalan selalu ada. Kita pun tidak lepas dari sakit penyakit. Tapi jangan takut, sejahteralah engkau. Nah, yang saudara mau ikutin perasaan hatimu atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Nah, makanya Daniel juga begitu. Waktu dia berdoa berpuasa, Tuhan tolong. 21 hari, hari terakhir baru Tuhan kirim malaikat Mikael, dan dikatakan jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Saudara, untuk kuat menghadapi hidup, nempel sama Tuhan. Amin.
Dan berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Ayat 20 sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Kata malaikat Mikael, sebentar lagi aku kembali berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin Yunani akan datang. Satu selesai, akan ada masalah berikutnya. Tapi jangan takut, saudara. Dalam segala sesuatu perlu perjuangan. Tuhan sudah kasih kita fasilitas. Ada malaikat untuk membantu kita berperang. Yang setuju katakan yes. Kita minta malaikat Mikael. Maka saya pernah berdoa di tempat ini. Saya minta pasukan malaikat Mikael. Semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan atas GBI Shine and Glory Cempaka Mas, untuk jemaat-jemaat Tuhan, semua penghalang-penghalang kami robohkan. Aku minta malaikat Mikael membantu kami. Boleh nggak? Boleh dong. Ini terbukti kok. Daniel nggak bisa perang sendirian. Saudara punya kelemahan. Loh, kita dikasih fasilitas. Kalau saudara saya kasih fasilitas, dompet ada uangnya. Amin. Siapa yang mau? Saya. Semua mau. Saya juga mau. Nah, Tuhan kirim fasilitas kepada kita. Kamu gak bakal kuat kok. Dia bilang, walaupun kita sudah doa dan puasa, maka Tuhan kirim, Tuhan tahu kekuatan kita, maka Dia kirim malaikatnya. Dan kita coba lihat dalam perjanjian baru juga, Yesus sebagai manusia, Dia juga butuh kekuatan. Amin. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 6 juga, di situ ketika Elisa hendak ditangkap oleh pasukan Aram. Dalam 2 Samuel 6 ayat 15 dan 16 dikatakan, dan kemudian pesuruh daripada Elisa juga ketakutan ketika dia lihat tentara Aram datang, nabiku, engkau segera ditangkap. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Tenang saja, yang menyertai saudara lebih banyak daripada tentara itu. Lalu dia tumpang tangan supaya dia lihat kemuliaan Tuhan. Dan malaikat berpasukan tembok api mengelilingi sekitar gunung dalam pasukan Aram. Ketika dibuka matanya oleh Tuhan, dia bilang, iya ya, malaikat sangat banyak. Coba lihat kiri kananmu, ada malaikat. Katakan yes. Bahkan dalam perjanjian baru juga bilang gitu kan. Anak-anak tuh dibilang gini, tidakkah kau tahu bahwa Bapakku kirim satu malaikat untuk menjaga setiap anak-anak kita. Maka kalau anakmu sekolah, kita kan gak bisa jaga anak kita 24 jam kan. Ya, yang muda-muda di rumah Revan, Samuel, ya kan. Kadang-kadang papanya ya kayak Karen juga, Jesse, mama papanya pusing gak dengan anak-anak sekarang? Si Samuel juga malah pusing deh. Pusing gak? Pergaulan, iya kan? Yang lebih pusing kalau punya anak perempuan atau anak laki? Sekarang sama, dulu anak perempuan, iya kan? Kejahatan yang dulu juga kembali lagi kan. Sodom dan Gomora itu dihantam oleh Tuhan untuk merubah supaya mereka berubah, tapi jahat sekali. Sekarang kita punya anak laki juga ngeri, ya kan? Bisa disodomi dan segala macam, ya kan? Coba lihat betapa jahatnya. Kemarin lah, 3 minggu yang lalu, anak gembala pendeta GBI, bukan GBI, Gereja Betani Family Success Family apa? Betani Successful Family. Anak laki-lakinya di rumahnya baik sekali. Hormat bapaknya, bangun komunikasi. Tapi di kampusnya, di sekolahnya dia dibully, dia nggak kuat. Ambil tindakan, bunuh diri. Di komplek kami belum lama lah, sekitar 3 bulan yang lalu, orang Batak pulang. Kita waktu itu doa pagi, jam Sabtu pagi, Hansip telepon saya di sini. Hansip di kompleks saya, ya, karena saya Pak RT juga.
Padahal bukan wilayah saya, karena dia tahu saya pendeta. Pak Fernando di mana? Di gereja. Kenapa? Bisa pulang nggak Pak? Ya enggak lah, lagi doa saya bilang. Kenapa? Cucu bapak si ini dibilang bunuh diri, gantung diri, SMP, laki-laki. Orang tuanya sudah menjerit, opunya sudah menjerit, kalau boleh Pak Fernando datang. Gak bisa, saya bilang gitu kan. Lagi doa, saya bilang. Akhirnya orang lain datang. Pas saya pulang dari sini, saya lihat polisi banyak. Kita gak bisa jaga anak kita 24 jam. Tapi kita minta malaikat jaga anak saya. Anak-anak, kok gak amin? Ya, orang tuamu itu pasti sayang kepada anak-anak. Katakan amin. Nah, anak-anak juga harus tahu diri. Kita di Cempaka Masni, puji Tuhan, jemaatnya kan gak gitu terlalu banyak sekali. Kita masih bisa rangkul. Maka hari Sabtu di sini ada kebaktian Yud Nimangye. Dan gereja kita gak gitu besar kan, komunikasi kita lebih dekat. Iya dong, ya. Dan kesehatian di tempat ini ada. Tapi kita juga harus tahu diri, jaga dirimu, jangan ikut-ikutan dengan cara-cara dunia. Amin. Dunia ini semakin jahat. Oke, slide berikutnya dikatakan. Nah, malaikat dalam perjanjian baru. Coba lihat. Dari ayat pertama dalam kitab Lukas, dikatakan malaikat diperintahkan memberitahukan Imam Zakaria. Imam Zakaria ini adalah bapaknya Yohanes. Apa yang terjadi? Waktu dia bertugas membakar ukupan, ya kan? Waktu Zakaria berdoa, istrinya namanya Elisabeth, rahimnya mandul. Udah gak mungkin lagi. Waktu dapat giliran sebagai imam, waktu dia mempersembahkan korban, membawa doa-doa bangsa Israel, dikatakan gini, maka tampaklah Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal-hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat kepadanya, akulah. Kalau orang Islam namanya Jibril. Enakan Gibrail atau Jibril? Ya, malaikat Jibril yang melayani Allah. Malaikat Gibrail ini melayani Allah. Dan aku telah diutus berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik. Gibrail selalu membawa kabar sukacita. Apa yang dikatakannya? Bahwa doamu sudah didengar, rahim istrimu yang tertutup itu terbuka. Engkau akan melahirkan nama seorang anak laki, namanya Yohanes. Jadi malaikat Gibrail dikirim melayani Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada umatnya. Jadi saudara yang sedang berdoa, nantikanlah malaikat Gibrail. Suka cita, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat oleh Tuhan. Ya, kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, ketika Tuhan Yesus di Getsemani, ini yang stres Tuhannya atau kemanusiaannya? Ya, firman yang menjadi manusia. Firman Allah bisa stres gak? Firman Allah bisa stres gak? Firman gak bisa. Tapi ketika, maka Yesus itu dua natur. Natur yang pertama, natur yang essence dalam diri Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Allah tidak pernah punya tanggal lahir. Firman tidak pernah punya tanggal lahir dan tidak pernah diciptakan. Firman harus ada, selalu ada, dan tetap ada. Tapi ketika firman yang mengambil rupa menjadi manusia, nah kemanusiaannya inilah sama seperti saudara. Coba cubit sebelah kirinya.
Coba cubit sebelah kirinya. Sakit nggak? Yesus pun bisa sakit secara kemanusiaannya. Tapi sebagai Allah, dia bisa sakit nggak? Nggak bisa. Nah coba kita lihat Lukas 22. Ya Bapakku, jikalau kau mau ambillah cawan ini daripada aku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Ini kemanusiaannya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Malaikat loh, memberikan kekuatan. Nah ini diperkirakan malaikat Jibril juga yang datang. Ya. Kemudian waktu Yesus berdoa berpuasa dalam Markus 1:12-13, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Ini roh Kudus. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis, ya kan? Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat datang melayani. Jadi ada malaikat yang menyertai Yesus, artinya ada malaikat juga yang menyertai saudara. Amin. Amin. Oh, kalau disertai malaikat aman nggak? Aman. Walaupun ada masalah, pasti ada solusinya. Akhirnya Yesus pun dapat selesai melakukan tugas, dan dia harus terima karena dia sudah dapat kekuatan. Ya, manusia ada kekuatan untuk menerima apa yang harus dia terima. Pikul salib, bahkan naik ke atas bukit Golgota dan mati di atas bukit Golgota, karena dia sudah dikuatkan. Iman kita juga perlu dikuatkan oleh malaikat. Amin. Jadi kalau saudara merasa sepi, sebenarnya saudara minta malaikat. Katakan amin. Malaikat, aku nih lagi stres nih, lagi galau, dompet lagi minta malaikat. Yang setuju katakan yes. Kemudian juga coba lihat Petrus. Nah, waktu Petrus dalam penjara, slide berikutnya, malaikat dikirim menolong Petrus dalam penjara. Ya, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dua rantai, ya, diikat. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di buka pintu. Tiba-tiba berdirilah apa saudara? Malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya, ya, cahaya bersinar, penuh kemuliaan. Itu malaikat, ya. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9 sama-sama kita akan baca. 2, 3. Lalu ia mengikut malaikat keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang telah dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Malaikat itu real, saudara. Malaikat itu nyata, disuruh Tuhan untuk membantu kita. Kesimpulannya, tolong tip, yuk, tip. Nah, kesimpulannya, malaikat diutus untuk melayani manusia, menjaga taman Eden, ya, tugas malaikat kerubim. Malaikat serafim membawa kemegahan Allah dan menguduskan mulut semua manusia. Kalau saudara yang masih latah, sering ngomong kotor, minta malaikat serafim menguduskan. Ya, malaikat menolong Lot dan keluarga, malaikat menolong bangsa Israel mengalahkan musuh mereka, malaikat Mikael membantu Daniel berperang, malaikat Gibrail membantu Zakaria untuk menjawab doanya, malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus, malaikat menolong Petrus. Dalam pelayanan saya membuktikan pelayanan malaikat itu nyata. Ya. Kemudian pernah satu kali dalam pelayanan, pertama kali dalam hidup saya waktu itu belum jadi gembala, masih anggota KUL,
Dulu bukan pool, namanya family altar. Waktu gereja kita masih gereja Betani. Ya, saya pernah kasih kesaksian ini. Saya pergi ke Carolus mendoakan satu keluarga. Diinfus ini orang. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Istri saya bilang doain, saya bilang enggak mau, saya bilang saya dengar firman Tuhan dulu. Wah, saya kasih tahu firman. Kemudian saya doakan ibu ini. Waktu saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bukan dari Bapakku, spirit apapun, lepas dalam nama Yesus. Tiba-tiba ibunya udah 60-an, lagi baring, berteriak. Mukanya ke muka saya. Wah! Saya juga kaget. Ya kan? Baik nempel mukanya buat dia balik. Saudara, tiba-tiba waktu balik, wah! Saya juga mundur juga, wah! Saya ingat waktu itu dulu ada pernah pengkhotbah bilang ini, minta malaikat. Saya coba bilang, aku minta malaikat jamah orang ini. Waktu dari wah, langsung dia turun lagi, belebek. Pelayanan malaikat itu real. Beberapa tahun sebelum COVID, saya sama istri saya melayani satu keluarga juga. Keluarga ini Kristen, tapi Kristen KTP. Dia bisa, kalau bahasa kek itu bisa tato. Bahasanya Pak Christian loktu. Bahasa Bataknya lutung. Apa tuh bahasa Bataknya yang kerasukan itu apa ya? Kesurupan. Kesurupan bahasa Indonesia lah. Siaran radio kira-kira gitu kan. Bahasa Ambon apa yuk? Pokoknya kayak gitulah. Dan dia bisa ngobatin orang. Cuma waktu di rumahnya, dia tinggal di daerah. Kemudian waktu di rumahnya ada patung Yesus dan ada patung Maria. Patungnya Yesus geleng-geleng begini. Patungnya Maria goyang-goyang. Dia bilang gini sama saya, dia cerita. Wah, dia karena dia pernah bantu kelenteng di Bangka. Habis bantu kelenteng dia mimpi dewanya kasih buah sama dia. Dia ceritalah sama yang jaga kelenteng. Yang jaga kelenteng itu apa namanya? Yang Kristen yang jaga kelenteng? Apa Tomo? Apa namanya? Yang jaga kelenteng itu Sobokong. Asal sebut aja. Nah, dia cerita apa kuncennya yang pegang kunci. Dia bilang gini, kamu hebat, saya jadi kuncen aja gak pernah dapat datang dewa. Dia bilang, wah, sejak itu dia bisa melihat setan segala macam. Sampai dia bilang suatu saat dia cerita sama saya, setelah dia sadar kita doain, mobil dia itu jalan dari satu daerah ke daerah lain, itu ada jembatan. Dia bilang setiap kali saya lihat jembatan, Pak, saya lihat tuh fokus kepada tuyul, kuntilanak, banyak banget. Waktu saya mau hajar, sampai saya pernah mau hajar besi jembatan, karena saya fokus saya ke sama saya tahu, untung saya sadar. Maka saya jangan bangga kalau saudara kesetanan. Mau nabrak, ya kan? Dia sadar. Nah, karena dia sering ketakutan melihat Yesus goyang-goyang kepala, itu baru Yesus goyang-goyang kepala, baru patungnya Yesus. Akhirnya kita dipanggil. Waktu saya dipanggil, saya datang, dia nggak berani keluar. Bolak-balik di kamarnya, bolak-balik setengah jam. Waktu dia keluar, matanya nggak natap saya. Kemudian ya udahlah, saya bilang gini, ya, dia cerita bangga. Dewa itu bukan setan, Pak. Ya, yang saya tahu kalau nggak Tuhan, hantu. Saya bilang gitu aja. Saya cepat cerita sama dia. Saya suruh baca dari kitab Daniel 2. Dia nggak mau baca. Tangannya di Alkitab diserahin sama istri saya sama istrinya dia lagi masak bakmi di belakang, gitu kan. Saya pepet dan dia.
Waktu saya pepet, coba lihat, dewa kamu hebat nggak? Baca kitab Daniel. Saya paksa dia, ya kan? Tiba-tiba ya, dia lihat mata, dia lihat saya begini, dia angkat kakinya. Dewa tersinggung. Langsung, yang bilang dia langsung bilang, Wan Kong datang. Saya bilang, kapan Kong Guangnya ada? Wah langsung, Wan Kong kan dewa perang gitu kan. Ya, pas saya doain begitu, dia mulai ngamuk kan, rumahnya tuh dari kaca. Saya takutnya dia mental ke kaca aja. Saya bilang, aku minta malaikat pegang dia. Waktu dia mulai mau berontak itu, langsung malaikat pegang. Sampai mati bu, dia bilang tuh. Coba dewa. Dia cuma begitu, nggak bisa begal. Malaikat pegang dia, sehingga dia mau jungkir balik, nggak bisa. Salto pun nggak bisa, ya kan? Akhirnya kita doain. Setan itu suka nipu. Waktu saya doain, sebentar, dia bisa begini tuh. Kenapa sebentar? Dia bilang, ada 10 dukun mau masuk. Dukun mana? Saya bilang, keluar dalam nama Yesus. Gitu kan, kita doain lepasin. Malaikat itu real, saudara. Jadi jangan takut minta malaikat. Kalau saudara berperang, kita minta malaikat Mikael turun tangan untuk menghancurkan kuasa-kuasa setan yang menahan berkat-berkat Tuhan. Minta malaikat Mikael. Daniel 10 tadi. Daniel itu kan sedang berdoa supaya bangsanya lepas daripada kesusahan besar. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita hidup susah, udah kerja, udah bertobat, kenapa rezeki kita nggak naik-naik? Kadang-kadang ditahan oleh setan. Kan dibilang itu, iblis datang mencuri. Dia kan membunuh, kita ribut, baku berantem sama suami istri. Ya uang nggak cukup, lu sih banyak belanja. Enggak, ada setan yang nahan itu. Maka kita perlu doa, aku minta malaikat Mikael. Maka saya pernah berdoa di bulan September, aku minta malaikat Mikael di tempat ini. Ya, supaya saudara nangkap. Ini bukan mengada-ngada. Ini Alkitab yang mengajarkan saya dan saudara. Amin. Tanpa kita sadari, kita disertai malaikat kok. Setiap saat ada malaikat. Oh, terus kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Minta malaikat kawal kita, jaga kita. Saya setiap malam tutup bungkus kami dengan darah. Aku minta malaikat berpasukan tembok api menjaga melindungi. Saudara, setan itu kan kerjanya nggak kelihatan kan? Betul kan? Betul kan? Saya lagi tidur di rumah sama istri saya waktu itu masih kerja dan saya masih kerja waktu itu. Tiba-tiba di kamar kami banyak lalat. Lalatnya besar-besar. Saudara, masuk akal nggak? Pintu tertutup. Saya langsung tahu nih, ada orang yang kirim. Cuma saya pukul lalatnya, saya bunuh, saya patah, saya matiin, saya bilang, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. 2 minggu datang lagi. Wah, saya bilang, saya nggak kasih kesempatan lagi nih sama ini orang. Saya bilang, saya pukul lalatnya. Banyak saudara, 100-an besar-besar. Saya pukulin. Waktu saya mau bakar, saya balikin. Aku bakar, aku lempar kembali kepada yang kirim. Saya nggak tahu dia, termasuk dukun-dukunnya. Sejak saat itu, kuasa Allah, darah Yesus, kita sebagai pemenang. Katakan amin. Ya kan? Ada malaikat yang menjaga kita semua. Waktu saya dan istri saya pernah, ya, kita nginap di puncak juga. Saya pernah kasih kesaksian kan? Itu malaikat diserang iblis dari jam 1:30 pagi sampai jam 4:30 pagi, perang. Dan itu real yang lihat setan. Saya cuma minta darah Yesus, minta malaikat jaga, lindungi. Maka kita aman dalam pengawalan malaikat.
Yang setuju katakan yes. Saudara, ada malaikat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai fasilitas bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin. Kemanapun kita pergi, minta malaikat jaga lindungi kita. Ya, Presiden Prabowo aja dikawalin pas pampres, kita dikawali sama tentara dari mana yang lebih hebat? Mari orang-orang hebat bangkit berdiri semua. Oke, kita akan pujian dari terhubung denganmu. Jadi minta malaikat untuk tolong kita, usaha kita, ya kan? Saudara boleh kok di dalam pekerjaanmu juga, misalkan kau buka toko, minta malaikat bersihkan. Kadang-kadang kan toko kita nggak tahu kan orang-orang berbuat jahat kan. Ya aku minta malaikat. Kemudian gerakan Tuhan orang-orang, aku minta malaikat gerakan untuk menolong. Ya, tarik orang-orang untuk datang ke toko saya. Gitu loh. Ya, itu fasilitas yang Allah berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Itulah dasar hidup kita. Amin. Dan firman itu kita belajar pagi hari ini ada malaikat. Ada malaikat serafim, ada malaikat kerubim, ada malaikat Mikael, ada malaikat Gibril, dan ada beberapa malaikat. Malaikat ini adalah fasilitas di mana Tuhan menciptakannya dalam Kolose 1 ayat 16 tersebut. Untuk apa? Memberikan fasilitas kepada setiap kita. Jadi nggak perlu takut, ya kan? Jangan kita minta malaikat. Kadang-kala di gereja ini juga ada penampakan malaikat. Minta malaikat, ya. Minta kunjungan malaikat. Saya di sekolah di bersih. Saya setiap Jumat pagi saya doa di tempat ini. Saya puji nyembah Tuhan di tempat ini. Saya urapi dari lantai 1 sampai atas. Saya masuk ke lantai 2. Di ruangan saya dan ruangan perdoa, saya minta kunjungan malaikat. Amin. Saya naik ke lantai 3. Di ruang ada sekolah minggu, saya berdoa, Tuhan,
Biar anak-anak kami dapat penglihatan malaikat, dapat arahan dari Tuhan. Beri hikmat, beri kepintaran, beri kebijaksanaan. Firman itu dasar kekuatan hidup kita. Kita berjalan bukan maunya kita berjalan dengan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian. Saudara minta kunjungan malaikat setelah itu. Terima kasih Tuhan. Kirim malaikat Gibrael kepada setiap kami yang memiliki perkumpulan Tuhan. Sebagaimana Imam Zakaria ketika dia mengalami pergumulan, malaikat Gibrael kau kirim
untuk menyatakan bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Demikian juga mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kirim malaikat Gibril, hampiri rumah tangga demi rumah tangga, supaya mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga mengalami kunjungan-kunjungan malaikat, Tuhan. Roh Kudus, jamah kalau ada penghalang-penghalang berkat-berkat Tuhan atas kami, gerejamu, jemaatmu. Kami sudah setia, kami sudah taat, tapi ada setan iblis yang menahan berkat-berkat. Kami batalkan, menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Bantu kami, Tuhan. Kirim malaikat Mikael untuk menghancurkan segala penghalang-penghalang yang ada di teritorial, wilayah, pekerjaan, usaha gereja kami. Menghancurkan kuasa musuh tersebut dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Ketika di kolom Bethesda itu setahun sekali ada malaikat kesembuhan. Barang siapa lebih dahulu datang masuk dalam kolom Bethesda tersebut, maka dia disembuhkan. Dan malaikat juga malaikat kesembuhan sedang menjamah siapapun yang sakit pada pagi hari ini. Jamah jantungnya, jamah ginjalnya, jamah levernya, jamah tensinya, jamah semua organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Kalau yang masih ada najis bibir, Tuhan, sering mulutnya sering dipakai oleh iblis untuk memberitakan kabar-kabar negatif, memberitakan kabar-kabar buruk, caci maki, bahkan niat-niat jahat. Aku minta malaikat serafim menjamah mulut dan bibir kami, jemaatmu, pengerjamu di tempat ini, sehingga yang najis menjadi kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesaya 60 ayat 20 itu tergenapi di sini. Pengerja jemaatnya adalah orang-orang benarnya Tuhan, karena sudah ditahirkan, dikuduskan. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus bangkit, merendahkan hati kami untuk tetap setia, sehingga kami akan mengalami harta bangsa-bangsa, harta seberang lautan akan masuk ke hadirat kami. Kami tidak tahu bagaimana kami bekerja, kami tahu Tuhan sanggup membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Amin. Nyatakan kuasa bagi kami semua dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sudah Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat namanya yang sudah mendengar firman Tuhan, memberkati dalam setiap pelayanan dan dalam setiap aspek kehidupannya. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar setiap dalam aspek kehidupan dan kesehatan, bersama dengan keluarga, usaha pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan yang Tuhan Yesus buat senantiasa berhasil. Sebentar lagi juga Tuhan, dengan ucapan syukur kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama siapa memberi, kita katakan amin. Sampai persembahan dijalankan, ada beberapa video pengumuman yang akan diputarkan.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Fellowship Family Sumur Batu setiap hari Jumat jam 18.30 atau jam setengah 7 malam. I was down but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Yeah, this all. Ibadah Fellowship Sunter setiap hari Jumat jam 19.00 atau jam 7 malam. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Saudara atas Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama saya undang sedang kita bangkit beri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami
hati-hatinya kami mengucap syukur kepada Bapa. Kalau pada pagi hari ini kembali kami umat-Mu boleh berkumpul bersama-sama beribadah di tempatnya Bapa dalam keadaan yang sehat Bapa. Anugerah dan berkat Tuhan yang kami alami baru setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan, terlebih lagi pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami tahu bahwa ada fasilitas yang Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Ada malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan bagi setiap kami pribadi Tuhan untuk menjaga kami, untuk memimpin kami, bahkan berperang melawan musuh kami, menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba Tuhan dan berdoa buat hamba berkati. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan lebih lagi Engkau berikan bagi hamba Tuhan. Berikan Tuhan hikmat, akal budi, pewahyuan, kepekaan, ketajaman dalam roh. Bahkan Tuhan hati Bapa boleh lebih lagi mengalir dalam kehidupan hamba ini Tuhan. Terima kasih Bapa supaya hamba-Mu bisa membimbing kami, hamba-hamba-Mu di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, imam-imam Lewi Bapa yang telah membawa kami naik ke bumi kudus-Mu. Biarlah Tuhan ujian penyembahan kami menjadi doa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih berkati mereka Tuhan, tambah-tambahkan pengurapan-Mu atas mereka. Biar setiap mereka Tuhan Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pengerja Tuhan, para pengerja, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, para pengerja, diakan diakonis, hasil sekolahtan, guru sekolah minggu, pemimpin ibu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Engkau perlengkapi, biarlah kasih Tuhan mengikat kami lebih lagi melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau tahu, Engkau maha tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkaulah yang menjadi jawaban bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Mereka yang dalam kesusahan, Engkau berikan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan kami berdoa jemaat Tuhan, bagi mereka yang masih bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Bagi mereka yang berusaha, berkati usaha mereka. Bagi mereka yang studi, Kau berkati studi mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi umat Tuhan yang militan Tuhan, umat Tuhan yang berkati Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang tumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang militan, menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan tangguh dan menghadapi segala persoalan dan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah jemaat Tuhan juga Tuhan boleh menjadi setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada hari ini di mana tongkat estafet kepemimpinan di dalam bangsa dan negara kami dari presiden kami yang sudah masa tugasnya selesai Bapak, dari Presiden Jokowi akan diserah terimakan kepada presiden kami yang baru Bapak Prabowo Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau lawan mereka Tuhan, Engkau berikan satu visi yang baru bagi presiden kami yang baru Tuhan, supaya dengan presiden kami yang baru akan terjadi sesuatu yang baru di negara kami ya Bapak, akan terjadi terobosan baru di negara kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, malaikat-Mu bekerja menopang mereka Tuhan dalam menjalankan tugasnya di tengah bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan, berdoa untuk pendidik, bila Tuhan memberikan pertolongan dan pimpinan bagi mereka, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan, bisa mengambil keputusan yang dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambil Bapak menjadi membawa dampak yang baik untuk
kemajuan bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat lembaga-lembaga tinggi negara Tuhan, bagi mereka yang duduk di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif Tuhan, berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka ya Bapak, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI Polri Tuhan, berkati TNI Polri Tuhan, biarlah mereka bisa menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga kedaulatan negara kami ini ya Tuhan, dan keamanan dan ketentraman di tengah bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, roh pekerjaan, pemberontakan kami ikat kuasanya, ditolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keamanan dan ketentraman terjadi atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami segenap gereja-gereja Tuhan dan umat Tuhan di tengah bangsa dan negara kami ini bersih hati, berdoa, bergandeng tangan, biar kami Tuhan bangkit menjadi terang dan bersinar di tengah bangsa dan negara kami, sehingga akan terjadi terobosan, akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, terjadi penuaian jiwa besar-besaran di negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Sebelumnya Tuhan, kami ingin menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni atas kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Untuk pekerja hari Rabu ada 2 pekerja di tempat ini ya, jam 7. Jadi semua pekerja harap hadir, termasuk guru sekolah minggu juga. Mari agar kedua tanganmu arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati keluarga besarmu. Apa yang Tuhan, apa yang kau lakukan, kebaikan, kemuliaan nama Tuhan terkasihmu. Sebab itu terimalah semua yang terbaik, semua yang terindah yang Bapa berikan kepada saudara saya dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin menuntun menyertai saudara, bahkan sampai Dia datang menjemput semua kejadian yang berbahagia sama-sama. Tuhan, demikian